Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Resti Aminata. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Self-Esteem terhadap Dating Violence pada laki-laki usia emerging adulthood di Jabodetabek. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pendahuluan dari bab ini. Emerging adulthood merupakan masa peralihan yang dialami setiap individu, yaitu dari masa remaja akhir hingga akhir 20 tahunan, yang berfokus pada usia 18 sampai 25 tahun. Individu yang berada pada periode ini ditandai dengan mengeksplorasi karir yang diminati dan keputusan untuk melajang atau memilih untuk menikah. Sebelum memutuskan untuk menikah, individu akan memulai menjalin hubungan dengan lawan jenis atau yang sering disebut dengan pacaran. Pacaran sebagai kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki tujuan untuk membangun rasa aman dan berharga satu sama lain. Namun, tidak hanya hal-hal positif saja yang akan muncul pada saat menjalin hubungan pacaran. Untuk permasalahan yang akhirnya menyebabkan konflik dan terjadinya perilaku kekerasan dalam pacaran pun dapat muncul. Fenomena kekerasan dalam pacaran ini mengalami peningkatan tiap tahunnya. Seperti di Amerika Serikat, diperkirakan 6% pria mengalami pemaksaan seksual selama hidupnya. Meskipun perempuan di setiap penelitian lebih banyak menjadi korban, namun tidak dipungkiri laki-laki pun bisa menjadi korban dalam kekerasan dalam pacaran. Namun hal ini didukung oleh kasus kekerasan yang dialami oleh pria asal Inggris. Dia disiram air mendidih dan dipaksa untuk mengikuti atau mematuhi apa yang diinginkan oleh pacarnya. Kemudian kasus lain yang menggemparkan Indonesia, yaitu ada seorang perempuan berusia 28 tahun memperkosa seorang laki-laki berusia 16 tahun. Para peneliti percaya bahwa tingkat kekerasan dalam pacaran di kalangan laki-laki memiliki jumlah yang sangat tinggi, namun tidak seperti perempuan, laki-laki enggan untuk melaporkannya. Karena sebagian besar laki-laki yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidupnya karena merasa gagal menjadi laki-laki yang seharusnya memiliki kendali kekuasaan serta dapat mencegah kekerasan dari orang lain. Kekerasan yang terjadi pada laki-laki cenderung tidak banyak dibahas karena korban cenderung menutupi hal tersebut dikarenakan masih banyaknya stigma masyarakat mengenai laki-laki yang dianggap memiliki karakter terbuka, kasar, agresif, dan rasional. Sehingga mereka lebih cenderung akan menutup diri jika mereka menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Usia korban pada kekerasan dalam pacaran berkisar 18 sampai 30 tahun. Usia ini termasuk ke dalam masa emerging adulthood. Di Indonesia, kelompok usia 18 sampai 29 tahun paling tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, yaitu sebesar 67,185 juta jiwa. Sedangkan untuk kota Jabodetabek merupakan wilayah dengan persebaran kelompok usia emerging adulthood yang paling tinggi dengan jumlah keseluruhan yaitu 8,5 juta jiwa. Kekerasan yang sering terjadi di Indonesia yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Wang memaparkan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, kesetaraan gender, dan peran perempuan. Kemudian, korban kekerasan dalam pacaran akan mengalami dampak negatif, diantaranya depresi, kebingungan, kecemasan yang berlebihan, merasa bersalah, ya, dan gangguan makan, serta menurunnya tingkat self-esteem. Tingkat self-esteem yang dimiliki korban menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa korban yang mengalami kekerasan dalam pacaran tetap bertahan menjalani hubungan walaupun dalamnya terdapat unsur kekerasan. Individu yang memiliki tingkat self-esteem yang tinggi cenderung memiliki peluang yang kecil untuk menjadi korban, sedangkan untuk individu dengan tingkat self-esteem yang rendah akan rentan menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Untuk self-esteem sendiri didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan yang dilakukan oleh individu. Jenis kelamin, kecerdasan, kondisi fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan keluarga atau rumah dapat mempengaruhi self-esteem seseorang. Dalam kasus kekerasan ini, faktor lingkungan sosial paling berpengaruh pada self-esteem korban karena pasangan merupakan individu di luar keluarga inti yang memberikan dampak pada korban.
Penelitian yang dilakukan oleh Mandaji dan Rusitawati tahun 2020 juga menemukan pengaruh antara self-esteem terhadap dating violence pada remaja perempuan akhir. Perempuan remaja akhir. Kemudian hasil lain juga ditemukan oleh Bahtiar dan Hartini tahun 2021 menemukan terdapat pengaruh yang signifikan antara self-esteem terhadap dating violence victimization pada remaja perempuan yang menerima kekerasan selama pacaran. Berdasarkan penjelasan di atas, partisipan yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya masih didominasi oleh jenis kelamin perempuan dan masih didominasi oleh remaja. Kemudian maka dari itu diperlukan kajian lebih dalam mengenai pengaruh self-esteem terhadap dating violence pada laki-laki usia emerging adulthood yang sedang atau pernah menjadi korban kekerasan dalam pacaran di Jabodetabek. Selanjutnya, pertanyaan penelitian adalah apakah terdapat pengaruh antara self-esteem terhadap dating violence pada laki-laki usia emerging adulthood di Jabodetabek. Selanjutnya ada landasan teori, di mana untuk dating violence sendiri didefinisikan sebagai perilaku segala bentuk tindakan kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang berlangsung selama hubungan pacaran yang dilakukan oleh pasangan. Kemudian dalam dating violence terdapat 8 dimensi kekerasan dalam pacaran, yaitu ada violence by coercion, sexual violence, physical violence, violence by detachment, violence by humiliation, gender-based, emotional punishment, and instrumental. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam pacaran, diantaranya adalah usia, durasi perkawinan, alkohol, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua di masa kanak-kanak, kesetaraan gender, dan peran perempuan. Untuk self-esteem sendiri didefinisikan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh individu untuk melihat dirinya dan merupakan pandangan serta cerminan yang diterima seseorang dari lingkungan berupa penerimaan dan penghargaan. Tafarodi and Swan membagi dua aspek dalam self-esteem, yaitu ada self-competence dan self-liking. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem diantaranya yaitu ada jenis kelamin, intelijensi, kondisi fisik, kondisi sosial, dan lingkungan keluarga. Untuk emerging adulthood sendiri didefinisikan sebagai masa peralihan yang dialami setiap individu, yaitu dari masa remaja akhir hingga usia 20 tahun akhir, yang berfokus pada usia 18 sampai 25 tahun. Usia emerging adulthood memiliki peran yang cukup besar, yaitu membuat suatu keputusan dalam masyarakat untuk membuat suatu keputusan dan kebijakan. Untuk hal ini, kerangka berpikir dari penelitian ini adalah harga diri mempengaruhi dating violence. Untuk hipotesis penelitiannya, yaitu ada H0, tidak terdapat pengaruh antara self-esteem terhadap dating violence pada laki-laki usia emerging adulthood di Jabodetabek, dan untuk H1-nya, terdapat pengaruh antara self-esteem terhadap dating violence pada laki-laki usia emerging adulthood di Jabodetabek. Selanjutnya ada hasil. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non-eksperimental dengan teknik pengambilan data survei. Kemudian variabel penelitiannya untuk variabel independen yaitu harga diri atau self-esteem, dan untuk variabel dependen variabelnya adalah kekerasan dalam pacaran atau dating violence. Subjek penelitian ini terdiri dari 150 partisipan yang berusia 18 sampai 29 tahun yang berdomisili di Jabodetabek. Sedangkan untuk prosedur penelitian ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap uji coba, tahap pengambilan data, dan tahap pengolahan data. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan accident sampling, menggunakan kuesioner online yang kemudian tautannya disebarkan melalui media sosial. Untuk alat ukur penelitian ini, untuk variabel dating violence, menggunakan alat ukur dating violence questionnaire yang terdiri dari 42 item, dan untuk variabel self-esteem menggunakan alat ukur Rosenberg self-esteem scale yang terdiri dari 10 item. Untuk validitas dan reliabilitas alat ukur ini, untuk dating violence questionnaire, terdapat 37 item yang valid dan 5 item yang tidak valid dengan item reliability sebesar 0,73 atau masuk ke dalam kategori cukup. Dan untuk Rosenberg Self-Esteem Scale terdapat 9 item yang valid dan 1 item yang tidak valid dengan item reliability sebesar 0,93 atau termasuk ke dalam kategori bagus sekali.
Untuk hasil dari penelitian ini didapatkan untuk pengambilan data untuk penelitian ini selama 12 hari dimulai dari tanggal 15 Juli 2022 hingga 26 Juli 2022 menggunakan kuesioner online yang disebarkan di media sosial dan didapatkan 204 responden. Namun hanya 150 responden yang dapat diolah karena sesuai dengan kriteria penelitian. Untuk gambaran variabel, untuk variabel dating violence, untuk kategori tinggi memiliki frekuensi sebanyak 50 responden dengan persentase sebesar 33,3%, dan untuk variabel self-esteem untuk kategori tinggi berada pada frekuensi 4 dengan persentase 2,7%. Dan untuk uji normalitas pada penelitian ini dihasilkan pada unstandardized residual sebesar 0,185 yang dapat diartikan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Untuk uji homogenitas, berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil uji homogenitas yaitu nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa data responden pada penelitian ini tidak memiliki kesamaan varian atau homogen. Untuk uji multikolinearitas, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai toleransi sebesar 1,000 dan untuk nilai FIF sebesar 1,00 juga, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel penelitian ini. Untuk uji regresi berganda pada penelitian kali ini menunjukkan bahwa R-square menghasilkan nilai 0,346 yang dapat diartikan bahwa self esteem mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dating violence sebesar 34,6% dengan arah pengaruh yaitu negatif yang dilihat dari nilai koefisien B yang dihasilkan yaitu sebesar minus 4,890. Selanjutnya ada diskusi dan kesimpulan dan diskusi. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan perhitungan analisis data dan pengujian hipotesis yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah negatif antara self-esteem terhadap dating violence pada laki-laki usia emerging adulthood di Jabodetabek. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi self-esteem yang dimiliki seseorang, akan semakin rendah pula penerimaan perilaku kekerasan dalam pacaran atau dating violence pada laki-laki usia emerging adulthood. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, H1 pada penelitian ini diterima. Untuk diskusi, temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah negatif pada self-esteem terhadap dating violence. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alt, Yilmaz, dan Zener-Tatak menjelaskan bahwa terdapat pengaruh variabel self-esteem, perception of gender, dan sikap terhadap kekerasan dalam pacaran. Korban laki-laki akan cenderung lebih menutup diri jika terkena kekerasan dalam pacaran. Terakhir ada limitasi dan saran penelitian. Untuk limitasi penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan belum dapat menggambarkan populasi secara keseluruhan, dan kedua, penelitian belum memasukkan analisis tambahan pada bagian hasil. Dan untuk saran penelitian, untuk saran metodologinya, pengambilan sampel penelitian diharapkan diambil dengan jumlah yang besar dan memfokuskan pengambilan data pada suatu wilayah agar data yang dihasilkan menggambarkan populasi tersebut dengan baik. Kemudian untuk saran praktisnya, meningkatkan self-esteem dengan cara memperbanyak diskusi dengan teman sebaya, kemudian lebih mencintai dan menghargai diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba untuk mencintai dan menghargai orang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.